Pagi baru menyapa, deretan warung makan di Pasar Sejahtera. Dua warung berdiri bersebelahan milik Bu Marsah, si janda sederhana, penjual nasi uduk sejak tahun 90-an. Dan Mbak Ririn, pedagang baru yang usahanya cepat ramai karena tampilan warungnya yang lebih modern dan juga mencolok. Bu Marsha, saya tuh kadang salut sama ibu. Di usia segini masih semangat ngaduk nasi uduk sendiri. Mana tiap pagi lagi. Alhamdulillah masih diberi tenaga Mbak Ririn. Saya ini kerja bukan buat cari nama, cuma buat bertahan hidup. Tapi saya bingung deh Bu. Warung ibu kan gak ada branding, gak ada promosi. Bahkan spanduknya aja udah pudar. Tapi kok masih ada yang beli? Ya, rezeki itu kadang aneh, Mbak. Mungkin para pembeli udah kenal sama rasa sambal saya. Dari zaman dulu saya jualan, jadi tetap balik lagi. Iya sih, tapi di zaman sekarang nggak cukup cuma rasa, Bu. Harus ada tampilan, konsep, packaging. Lihat aja tuh warung saya, rame kan? Saya lihat kok, rame banget tiap hari. Baguslah, berarti Mbak Ririn pinter ngelolanya. Saya senang tetangga sukses, karena rezeki itu nggak saling rebutan. Saya juga senang kok Bu kalau ibu bisa bertahan terus. Tapi kadang-kadang saya mikir, lama-lama kalah saing juga ya warung ibu kalau seadanya kayak gini. Ya memang kalau soal tampilan saya kalah jauh. Tapi soal rasa saya percaya masih bisa bersaing secara jujur dan sederhana. Ibu yakin banget dengan kata sederhana. Dunia itu keras banget loh Bu. Kadang yang lembek dimakan sama yang galak. Kolerasi boleh, tapi jangan licik. Saya percaya cara kita cari uang bakalan balik lagi ke kita, Mbak. Wah, nasihatnya dalam juga ya Bu. Kalau saya sih pengennya cepet sukses. Nggak mau tua di warung kecil terus. Kalau bisa buka cabang 5 tahun lagi. Itu cita-cita yang bagus, tapi jangan sampai karena pengen cepet kaya kita lupa jaga niat baik dan etika. Uang bisa dicari, tapi nama baik sekalinya rusak susah untuk dibenahi. Iya ya, tapi kadang saya mikir, orang jujur tuh sering kalah duluan tahu Bu. Kalah cepet, kalah saing, dunia ini nggak adil. Kalau kita cuma lihat hasil dunia, ya memang kelihatannya nggak adil. Tapi Tuhan itu adil, Mbak. Cuma kadang waktunya beda dengan waktu kita. Bu Marsha ini orangnya sabar ya. Saya aja kalau sepi pembeli udah gelisah, stres, takut rugi. Saya juga pernah takut, Mbak. Tapi saya juga selalu ingat, rezeki itu urusan Tuhan. Tugas kita cuma jujur dan kerja keras. Ya udah deh Bu, saya mau siapin topping dulu ya. Udah jam 8 nih, pembeli saya suka datang rame-rame nanti. Silakan Mbak Ririn, semoga laris ya dagangannya hari ini. Saya juga mau goreng tempe dulu, takut gosong. Iya Bu, makasih, semangat ya. Tapi jangan sampai kalah sama warung saya ya, hahaha. Insya Allah enggak, tapi kalau kalah pun semoga kalah dengan cara yang baik ya Mbak. Di sebuah rumah kontrakan, Ririn sedang menyiapkan bahan-bahan jualannya untuk es cemilan viral. Bang Dika, kamu pulang juga akhirnya. Tadi aku kira kamu bakalan lembur lagi. Itu tuh bajumu udah aku lipetin tadi sore. Hehe, iya Rin, tadi rapotnya kelar lebih cepet. Aku sempat mampir beli plastik cup buat jualan kamu. Tadi habis kan? Aduh, makasih ya. Emang suami terbaik deh. Capek kerja dari kantor masih sempet mikirin jualan istri. Ya, kita jalanin bareng ya kan? Rezeki rumah tangga, kantor ya kantor. Tapi jualan kamu itu malah sering lebih rame dari bos aku. Ah, ya enggak juga Bang. Tapi lumayan lah. Cuma aku tuh masih suka heran loh. Heran kenapa ya? Itu Bu Marsha, dagangannya tuh sederhana, tapi bisa terus ada pembeli. Padahal tampilannya gitu-gitu aja, bumbunya juga biasa. Bu Marsah yang nasi uduknya itu, dia emang rajin banget Rin. Tiap subuh aku lewat situ, udah nyala aja kompornya. Salut sih aku. Iya, aku juga salut. Tapi di sisi lain ya, aku juga kesel Bang. Kadang orang tuh beli ke dia, terus bandingin sama daganganku.
Ya namanya juga selera orang berbeda-beda. Es cemil kamu tuh kekinian, viral, tapi nasi uduk dia tuh nostalgia. Ada yang cari rasa rumah. Tapi bang, aku pengen warung kita ini nggak cuma rame. Aku pengen dikenal, punya nama, punya cabang. Nanti kita bisa buka gerobak kemitraan. Amin, tapi pelan-pelan aja ya. Yang penting jujur, nggak nyikut orang lain. Aku percaya banget kamu bisa sukses dengan cara yang baik. Iya bang, cuma kadang kalau lihat Bu Marsha masih kuat dagang dengan wajah capeknya itu, aku ngerasa harus lebih giat lagi. Aku nggak mau kalah. Ya udah, kalau gitu malam ini kita beresin toppingnya bareng-bareng. Nanti kamu fokus ke sambal jelly ya. Deal, biar makin cantik tampilannya besok. Biar Bu Marsha tuh tahu saingannya bukan kaleng-kaleng. Saingan sehat aja ya, jangan mulai iri-iri segala. Iya bang, saingan sehat, tapi tetap pengen menang. Pagi kembali datang, aroma nasi uduk dan juga es cemil manis mengambang di udara. Seperti biasa para pelanggan mulai berdatangan. Ada yang mampir ke warung Bu Marsha, ada pula yang mengantri di lapak Mbak Ririn. Bu Marsha, seperti biasa ya, 2 bungkus nasi uduk, sambalnya dipisah, dan tolong tambahin kerupuk udangnya. Baik Bu Ika, ini sambalnya saya pisahin, kerupuknya saya kasih bonus, soalnya ibu itu langganan setia. Duh, Bu Marsha baik banget. Saya tuh suka nasi uduk ibu karena bumbunya itu loh, nggak pernah berubah, selalu nendang. Makasih Bu, resep ini dari almarhum suami saya. Dulu kami dagang bareng, sekarang tinggal saya terusin aja. Ririn, es cemil 1 ya, campur semua. Terus jelly yang warna birunya banyakin dok, itu favorit saya. Nih, jelly birunya saya kasih ekstra biar makin segar. Kamu mau topping bubble juga? Mau dong. Ih, Mbak Ririn paham banget selera aku. Makasih ya, Mbak. Sama-sama sayang, jangan lupa posting di TikTok kamu ya. Hitung-hitung promosi gratis. 2 jam kemudian. Pagi ini rame juga ya. Alhamdulillah rezeki makin lancar. Iya mbak, pagi-pagi gini emang jamnya orang buru-buru sarapan. Saya sampai ketinggalan gorengan tempe tadi. Saya juga bu, jelinya tadi sempat habis. Untung ada suami saya yang bantuin potongin dari rumah. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Marsha itu bikin sambalnya setiap hari ya? Iya dong, sambalnya nggak boleh sisa. Kalau saya panasin rasanya bakalan beda. Harus yang dadakan terus. Pantesan enak, tapi capek nggak sih Bu? Udah usia segini masih goreng-goreng, kukus-kukus, racik. Waduh, saya aja kadang udah mau tumbang. Capek itu pasti mbak, tapi selama saya masih bisa, saya bakalan kerja. Gak ada yang maksa, cuma tanggung jawab sama diri sendiri aja. Ibu tuh kayak punya stamina ekstra, saya kagum loh. Tapi jujur aja ya, kalau saya bisa pensiun muda, saya mau banget. Ya semoga ya mbak, tapi kadang kerja itu bukan soal duitnya doang. Ada rasa puas kalau kita bisa bikin orang kenyang dan seneng. Iya juga sih, tapi kalau bisa bikin kenyang dan tajir, lebih seru bu. Namun tiba-tiba mobil pick up berhenti tak jauh dari 2 lapak tersebut. Loh itu mobil siapa ya? Baru lihat saya, gerobak baru. Aduh warnanya nyala banget, pasti mau jualan juga tuh. Tulisannya sticky milk. Wah saya baru denger. Kata itu apa ya mbak? Itu tuh minuman viral bu, campuran susu kental, krim, dan tambahan topping gitu. Laris banget di TikTok itu. Kayaknya ini saingan yang serius deh. Ya kalau rezeki kita berkurang berarti emang udah jalannya mbak. Rezeki itu kan gak akan ketuker. Iya bu, tapi saya kok ngerasa makin lama makin penuh ya pasar ini. Nggak enak juga ya, makin banyak yang masuk. Pasar memang tempat cari makan bareng-bareng, Mbak. Kalau rame penjual, pembelinya juga rame. Itu kalau pembelinya merata, Bu. Lah ini, nanti semua bakalan lari ke gerobak baru itu. Lihat aja, pasti bakalan ada promo buy one get one. Kalau memang rezeki saya harus pindah ke dia, saya nggak bisa maksa, Mbak. Yang penting saya nggak usik orang, nggak nyikut dagangan orang. Iya ya, bener juga Bu. Tapi saya sih nggak bakalan tinggal diam. Pasti saya bakalan mikirin strategi biar tetap rame.
permisi ibu-ibu, maaf ganggu sebentar ya. Saya Tami, insya Allah mulai besok saya mau jualan minuman di sini, tepatnya di lahan kosong itu. Wah, iya, saya tadi lihat gerobaknya, cantik banget. Sticky milk ya, saya belum pernah coba minuman itu. Iya, saya juga baru lihat varian itu, minuman viral ya mbak. Iya mbak, alhamdulillah sempat ramai banget di online. Ini pertama kalinya saya jualan di pasar langsung, jadi masih belajar juga. Semoga bisa diterima ya. Insya Allah, kalau niatnya baik, rezeki juga bakalan nyamperin. Saya doakan ya, semoga lancar Mbak Tami. Amin, makasih banyak Bu. Ibu baik banget. Saya tadi sempat ragu, takut disangka nyerobot tempat atau ganggu lapak lain. Enggak kok, asal nggak terlalu mepet sama dagangan saya aja. Soalnya sepet sini agak sempit kalau ramai pembeli. Oh, tenang Mbak, saya tetap jaga jarak kok, nggak akan ganggu sepet ibu atau Mbak. Justru saya juga pengen kenalan baik-baik. Saya Marsa Mbak, saya jualan nasi uduk sejak lama di sini. Warung saya udah tua, tapi pembelinya masih ada yang setia. Kalau saya Ririn, saya jualan es cemil viral, udah 2 tahun jalan. Ya lumayan rame sih, apalagi kalau musim panas. Wah, semoga saya bisa belajar dari ibu-ibu semua ya. Saya tuh dulu kerja kantoran, tapi pas resign malah nemu resep sticky milk dari ponakan saya. Rezeki bisa datang dari mana aja mbak. Dulu saya juga nggak nyangka nasi uduk ini bisa bikin saya nyampung hidup puluhan tahun. Milk itu modalnya gede ya, gerobaknya aja udah kayak kafe mini, lampu-lampunya bagus banget. Lumayan sih mbak, tapi ini saya bareng suami, makanya lebih ringan. Lagian target kita itu anak muda, jadi harus tampil beda. Iya bener, anak muda sekarang sukanya yang lucu-lucu, warnanya pastel, toppingnya rame-rame. Tapi saingannya juga makin banyak sih. Iya, saya paham kok mbak. Saya cuma berharap gak dianggap ngerebut rezeki orang lain. Pasar ini kan umum ya. Jangan mikir gitu mbak, rezeki itu nggak akan tertukar. Lagian mbak juga datang baik-baik, izin baik-baik. Saya yakin nggak akan jadi masalah. Iya bener juga tuh, selamat datang ya di zona panas pasar ini. Siap-siap aja hadapin pelanggan yang cerewet tiap pagi. Ya mau nggak mau saya harus siap mbak. Lagian udah biasa juga hadapin bos cerewet. Masa kalah sama pelanggan. Semangat ya mbak Tami. Semoga dagangan pertamanya langsung laris manis. Amin, makasih banyak ya ibu-ibu. Boleh ya kalau nanti saya tanya-tanya. Saya masih belajar nih cara ngatur logistik dan pembukuannya juga. Tanya-tanya boleh kok, asal jangan terlalu nyontek aja ya. Wah, enggak kok. Saya percaya tiap orang punya gayanya masing-masing, Bang. Mbak Tami ya, beneran ini teh buka hari ini. Saya teh kemarin lihat di IG, langsung penasaran jadi saya teh datang subuh-subuh ke sini. Iya, Kak. Waduh, makasih ya udah datang. Ini saya masih nyiapin topping, tapi kalau mau pesan udah bisa kok. Sticky milknya yang cokolapa ya, terus tambah mochi ungu. Bisa pakai jelly galaksi juga nggak? Bisa mbak, ini kita lagi ada promo buy one get one buat 20 pembeli pertama. Baru juga buka udah kayak konser mini. Duh, rame bener. Ini beneran atau kebetulan ya? Mbak Ririn, sepi ya hari ini? Ah, enggak bu, masih pagi. Nanti juga bakalan rame sendiri. Pembeli saya setia kok. Anak muda sekarang memang cepet tanggap ya. Dagangannya Mbak Tami tuh ngena di selera mereka. Ya iya sih, tapi masa iya semua pelanggan saya kabur cuma gara-gara topping warna pastel dan cup lucu? Mungkin karena baru, jadi penasaran. Nanti juga seimbang lagi. Tenang aja mbak, rezeki kan ada porsinya. Iya sih ada porsinya, tapi makin kesini porsinya makin kecil. Bu Marsa, Mbak Ririn, maaf. Agak rame, gak nyangka bakalan seramai ini. Saya jadi malu. Iya, rame banget ya, luar biasa debutnya. Promosinya jitu banget. Saya cuma ngikutin saran power aja sih. Mereka semua suka promo-promo lucu gitu. Kalau Mbak Ririn ada ide collab, saya mau loh. Duh, makasih ya. Tapi nanti saya pikir-pikir lagi deh. Collab sama dia yang tiba-tiba viral, yang bikin pelanggan saya lari.
nggak semudah itu. Aku nggak mau jadi pelengkap. Aku harus menang. Aku harus balik ke puncak. Kalau gini terus aku bisa tenggelam. Aku harus cari cara gimana pun caranya. Lemari ini udah 3 hari cuma ada mie instan. Sisa gula tinggal 3 sendok. Omset turun, modal mulai sesek. Sedangkan si Tami, dia makin sumringah. Pelanggannya bukan cuma remaja, tapi ibu-ibu sampai ojol ngantri buat beli dagangannya. Apa yang salah sih? Aku juga jualan, aku juga kerja keras, tapi kenapa cuma aku yang ditinggal? Pikiran Ririn mulai kalut. Ririn datang ke rumah seorang wanita tua. Kalau kamu ingin ramai banyak caranya. Tapi kalau kamu ingin menghapus sainganmu, itu perlu tumpal yang niat. Bukan nyawa, tapi hati. Saya mau asal dagangan dia tutup. Saya nggak minta banyak, saya cuma nggak mau kalah terus. Kalau begitu, ambil tanah pasir di tempat gerobaknya sendiri. Campur dengan bunga janda bolong dan air bunga 7 rupa. Siram di depan gerobaknya dalam 3 hari. Tidak akan ada yang melihat warung itu. Matanya ditutup ilusi dan dagangannya akan membusuk dengan sendiri. Terima kasih Mbak Dukun. Saya bakalan lakuin itu. Ini udah gila. Aku nggak percaya aku sampai di titik ini. Tapi aku juga nggak percaya kalau aku harus kalah terus dari dia. Dari si Tami yang datang belakangan tapi langsung disukai banyak orang. Tapi siapa yang pernah tahu aku bangun jam 3 pagi tiap hari? Siapa yang tahu aku pernah dagang sampai demam tinggi? Nggak ada kan? Besok subuh aku bakal ngelancarin aksi ini. Ya, aku tahu sih ini salah, tapi aku cuma pengen warungku hidup lagi. Aku cuma pengen gak dikalahin terus. Kalau Tami tutup, semua bakalan balik ke aku. Pelanggan lama, senyum-senyum yang dulu, dan suara-suara antrian itu, semuanya bakalan balik. Esoknya seperti yang dijanjikan perempuan hitam itu, keanehan mulai terasa. Warung stick meal viral yang biasa dipenuhi antrian hari itu sunyi. Loh, sticky milknya nggak buka ya hari ini? Kayaknya teh udah tutup sticky milknya dari 2 hari yang lalu. Padahal di sini teh selalu rame ya. Iya, tapi aneh, gerobaknya kok nggak kelihatan ya? Padahal harusnya di situ. Kok sepi banget ya? Padahal kemarin masih banyak orderan. Hari ini nggak satu pun ada yang mampir. Bahkan pelanggan nggak ada yang nengok ke sini. Apaan itu ya Allah, batu. Padahal baru semalam saya beli tahan ini. Ya ampun, baru saya aduk tadi pagi loh. Gak mungkin ini basi. Akhirnya sepi juga. Lihat kan, gerobaknya kayak hantu. Dan sekarang makanan dia pasti pada busuk. Ini nih yang aku tunggu-tunggu. Rezekiku balik lagi dan ini waktunya kemenanganku. 2 jam kemudian. Udah 2 jam lewat nih, gak ada satupun yang mampir ke dia. Biasanya jam segini udah ada yang duduk-duduk sambil selfie sama minuman dia. Sekarang Tami berdiri bengong, ngepel lantai 5 kali, ngatur topping yang gak akan dimakan siapa-siapa. Nikmatnya rasanya bener-bener puas lihat dagangan dia sepi. Sampai setelah seminggu tidak ada para pelanggan yang singgah ke warung Tami. Tami pun menyerah dan memutuskan untuk menutup warungnya. Dan akhirnya dia angkat kaki dari sini. Bannernya diturunin, topinya disumbangin ke warung sebelah, gerobaknya juga dilipet. Aduh, sticky milk yang viral itu sekarang tinggal kenangan. Mbak Ririn, tambahin topping boba ya yang kayak dulu. Siap deh, pokoknya hari ini toppingnya lengkap. Wah, rame banget kayaknya hari ini ya, Bu. Iya, alhamdulillah kayak dulu lagi. Malah lebih rame. Warung sebelah itu loh udah tutup, jadi semua balik ke aku. Oh iya, kenapa dia tutup? Gak tahu juga, kayaknya gak kuat salah saing tuh.
Lihat tuh, satu video FYP puluhan ribu viewers balik lagi ke aku. Aku mau ke kamar mandi dulu deh, mau cuci tangan. Tapi kok kayak bau busuk gini ya airnya? Aduh, ini apa lagi sih? Kenapa kayak mati lampu semua? Tiba-tiba banget mati lampunya. Kok banyak belatung sih? Ini kenapa? Kok di cermin wajahku banyak belatungnya? Aku jijik banget. Ih, kenapa sih? Ampun. Aku nggak niat. Aku cuma pengen jualan aku rame lagi. Warung Ririn ditinggal para pelanggan, bau busuk makin menyengat. Aduh, kok nggak ada satupun yang beli daganganku ya? Padahal kemarin rame banget. Apa mereka juga nggak bisa lihat aku? Rik, kamu kangen sticky milk ya? Sekarang malah nggak ada yang jualan kayak kemarin. Yang ini, serem deh yang ini mah. Kamu teh jangan ngomong gitu. Aku juga nggak tahu itu teh kenapa. Tapi banyak yang bilang kalau yang jualannya teh kayak bukan manusia. Kamu lihat nggak mukanya barusan? Penuh darah Rik di pipinya, tapi dia nyengir gitu. Udah jangan ngomongin itu. Ayo kita pergi. Kak, mau coba boba karamel? Baru ini kak, toppingnya lengkap. Aku diskon deh hari ini. Aku udah gak kelihatan lagi. Beneran, gak ada yang lihat aku. Dulu aku cuma pengen orang balik lagi ke aku. Sekarang bahkan gak ada satupun. Tak ada yang tahu kapan Ririn benar-benar hilang. Gerobaknya ditinggal, membusuk yang akhirnya dibongkar paksa karena bau busuk yang menyengat dari isi cup-cup minumannya. Beberapa bilang mereka masih melihat bayangan sesekali berdiri diam di depan gerobak yang tak lagi ada mata merah.